Selamat pagi pemirsa, saya Budi Arti akan menemani Anda dengan beragam informasi terkini di antaranya. Rumah mewah di Pondok Pesantren Deli Serdang ludes terbakar. Polisi selidiki kasus dugaan penganiayaan oleh oknum DPRD Labuhan Batu Selatan. Kampung wisata ramah lingkungan di Pesisir Belawan. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang sumut hari ini pagi selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, rumah mewah yang berada di lokasi Pondok Pesantren Darul Arafah Raya, Desa Lau Bekeri, Kecamatan Kutalim Baru, Deli Serdang ludes terbakar. 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran disebabkan oleh hubungan arus pendek listrik yang berasal dari bagian ruang kamar dan langsung merembet ke seluruh ruangan rumah. Api dengan cepat melalap seluruh isi rumah termasuk bagian kamar yang banyak terdapat kain serta tempat tidur yang membuat api semakin besar. 5 unit mobil dinas pemadam kebakaran Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dikerahkan untuk memadamkan api. Petugas pemadam kebakaran sedikit kesulitan ke lokasi kebakaran karena padatnya arus lalu lintas dan ramainya warga untuk menyaksikan kebakaran. Diperkirakan pemilik rumah mengalami kerugian mencapai ratusan juta rupiah dan pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah. Jadi kita mendapatkan informasi ada kebakaran di kompleks Pesantren Darul Arafah di Desa Lau Bekeri, Kecamatan Kutalim Baru. Jadi setelah ada informasi itu kita langsung berangkat ke TKP dan pemadam kebakaran sudah dihubungi sebelumnya. Jadi sampai di sini kita pemadam kebakaran sudah hadir. Namun karena objek kebakaran adalah rumah yang terbuat dari kayu, api sangat cepat membesar. Kemudian tadi sudah berhasil dipadamkan. Kalau penyebab pasti jelas belum dapat kita pastikan, mungkin nanti kita koordinasi dengan lapor Polda. Tapi sementara dari keterangan pemilik rumah, kemungkinan adalah arus pendek listrik, korslet. Apakah ada korban jiwa Pak dalam kejadian ini Pak? Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Wahyu Pratama melaporkan dari Medan Sumut. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Polisi berhasil mengungkap kasus penculikan seorang anak perempuan di bawah umur di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Tersangka diringkus petugas saat membawa korban menyeberang ke Pulau Jawa. Upaya Polres Asahan, Sumatera Utara untuk mengungkap kasus penculikan terhadap Y, seorang anak perempuan di bawah warga Kelurahan Binjai Serbangan, Kecamatan Air Joman Asahan, akhirnya membuahkan hasil. Polisi berhasil meringkus pelaku di penyeberangan Merak, Banten saat membawa anak perempuan berusia 16 tahun tersebut menyeberang ke Pulau Jawa dengan menumpang sebuah bus. Pelaku E, 43 tahun, warga Kampung Bojong, Desa Bluk-Buk Ronjo, Tangerang, Banten, bersama korban tiba di Mapolres Asahan. Korban yang terlihat ketakutan langsung menangis memeluk ibunya. Di hadapan polisi, pelaku mengaku mengenal korban melalui media sosial. Namun pelaku membantah jika dirinya menculik korban. Pelaku mengaku dirinya membawa korban dengan dalih untuk bertemu dengan adiknya yang sudah lama berkenalan dengan korban. Berarti adik kamu kenal sama dia? Kenal di Facebook, Pak. Kenal di Facebook. Iya, Jadi kamu betul. disuruh adik kamu jemput dia? Iya betul, karena keadaan uang, Pak. Kalau orang berdua kan Adik tahu kamu sendiri. tinggal di mana? Di Belaraja, Toronjo. Kamu tinggal di sini? Enggak, di Belaraja juga sama. Oh berarti kamu dari sana berangkat? Dari sana ke sini ya. Jemput dia? Udah ketahuan semua mau bawa polisi, kalau saya nyolong mah udah saya Iya. alih-alih mungkin mobilnya, Pak ya. Kamu sama adik kamu tinggal di sana? Di sana, Pak. Disuruh adik kamu? Disuruh Ini. ya Gus mau ketemuan. Untuk apa? Untuk apa? Alasannya Untuk apa? adik kamu nggak ada duit? Sih enggak ada duit memang Ah, betul. kamu bisa ke sini, adik kamu nggak bisa? Enggak. Kamu pakai apa sini bisa terbang? Bebis, biar bebis. Iya, kenapa nggak adik kamu yang langsung jumpai dia? Kenapa kamu? Ya itu udah nggak berani. Namun ayah korban mengatakan sama sekali tidak kenal baik dengan pelaku maupun adik pelaku. Bahkan dirinya juga tidak mengetahui jika anaknya berkenalan dengan pelaku. Di Jawa, Pak.
Tangerang. Sama pelaku kenal Pak? Ya Pak. Sama pelaku dan Iya. pelaku kenal sama pelaku Pak? Tidak, saya tidak kenal sama pelaku. Tahu Bapak, anak Bapak ini medsosnya Penculikan anak. nggak kenalnya, tahu Bapak dia kenal sama laki ini, udah tahu? Tahu Bapak? Tidak tahu, kalau saya tidak tahu. Pelaku berhasil diringkus setelah Polres Asahan berkoordinasi dengan Polsek Pelabuhan Merak serta Polres Tangerang dan Polda Banten. Jadi perlu saya sampaikan di sini bahwasanya singkat cerita ini telah beredar di medsos Facebook. Ini ada anak di bawah umur dibawa lari oleh pelaku yang berinisial E. Kemudian dari situ viral akan terjadinya suatu penculikan. Ya, viral, kemudian hari Jumat orang tuanya melapor ke Satreskrim Polres Asahan. Kemudian kita tindak lanjuti dengan mengumpulkan alat bukti yang ada, mencari keterangan saksi, dan alhamdulillah dari hasil lidik anggota OSNAL kami di lapangan telah ditemukan itu identitas korban inisial Y dan pelaku inisial E menaiki bus tujuan Jakarta, sehingga kami koordinasi dengan Polsek Merak, Polres Cirebon, Polda Banten untuk bisa bekerjasama mengamankan pelaku ini berikut dengan korban. Alhamdulillah pada hari Sabtu sudah bisa diamankan, ya. Kemudian hari Minggu terhadap pelaku dan korban ini kita jemput Kanit PPA, Ibda Rospita bersama 2 anggotanya ini untuk membawa dan memeriksa pelaku dan korban. Terungkapnya kasus penculikan anak perempuan di bawah umur tersebut berawal laporan orang tua korban ke Mapolres Asahan. Polisi yang langsung melakukan penyelidikan berhasil mengenali pelaku setelah mengambil rekaman CCTV sebuah SPBU di Jalan Besar Air Joman, tempat pelaku bertemu dan membawa korban. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun menggelar Operasi Patuh Toba 2020. Selain penggelar razia, petugas juga membagikan masker gratis kepada sejumlah pengendara yang melintas. Razia Patuh 2020 digelar petugas Satuan Lalu Lintas Polres Simalungun, tepatnya di Jalan Medan, Kecamatan Tapian Dolo, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sejumlah pengendara yang melintas diberhentikan petugas untuk memeriksa kelengkapan dari surat-surat kendaraan. Hari keempat operasi Patuh Toba 2021 Lalu Lintas Polres Simalungun telah berhasil menindak 1.000 lebih pelanggaran lalu lintas. Penindakan terbanyak dari kasus kendaraan roda 2. Ada sebanyak 670 teguran dan 475 tilang yang diberikan kepada pengendara. Operasi digelar selama 2 pekan ke depan dengan tujuan untuk menciptakan tertib berlalu lintas. Bagi pengendara kendaraan bermotor di era adaptasi kebiasaan baru pandemi COVID-19, Kasat Lantas Polres Simalungun AKP Jody Indrawan mengatakan, selain melakukan sasaran 8 pelanggaran operasi patuh, pihaknya juga melakukan sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 dengan cara membagikan masker gratis kepada pengendara. Operasi Patuh Toba 2020 Polres Simalungun ada 8 prioritas pelanggaran yang menyebabkan fatalitas kecelakaan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, berbonceng 3, menggunakan knalpot blong, kemudian kelebihan muatan, overdimensi, dan lain-lainnya. Sampai sejauh ini sudah berapa banyak yang ditilang yang dihasilkan oleh petugas Lantas Polres Simalungun? Kami dari Satlantas Polres Simalungun sudah melaksanakan belangko teguran sebanyak 670 dan sekitar 475 tilang sudah kita tindak dalam waktu 4 hari operasi patuh ini. Di lokasi tampak para pengendara yang tidak lengkap memutar balik menghindari razia petugas. Diimbau kepada masyarakat untuk selalu tertib dalam berlalu lintas agar keselamatan dalam berkendara lebih terjamin. Pendan News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Polres Labuhan Batu, Sumatera Utara masih menyelidiki dugaan pidana berat seorang pemuda yang dilakukan oknum DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan terkait perselisihan peminjaman sepeda motor. MJ, seorang pemuda warga Pinang Damai, Kecamatan Torgamba, Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara, terbaring menahan sakit di rumahnya setelah diduga disiksa oleh oknum anggota DPRD Kabupaten Labuhan Batu Selatan yang berinisial IMF. Korban mengalami penyiksaan bertubi-tubi oleh IMF beserta 3 rekannya setelah dituduh menggelapkan sepeda motor milik oknum DPRD tersebut. Akibatnya korban mengalami luka serius di bagian kepala, badan, serta kaki. Ironinya, pelaku juga tega mencabut kuku jari kaki kiri korban demi melampiaskan amarahnya. Sementara itu, pihak kepolisian Resort Labuhan Batu telah melakukan penanganan dan pemeriksaan terhadap 7 saksi. 1 di antara saksi ahli merupakan seorang dokter yang melakukan visum luar atas korban MJ. Betul bahwa proses penyidikan kasus tersebut sedang dilaksanakan sekarang di Polres Labuhan Batu sehubungan adanya pengaduan korban atau pelapor atas nama MJ yang terjadi di Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, yang kemudian dalam hal ini kita masih melaksanakan, Polres Labuhan Batu melaksanakan proses penyidikan. Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang kemudian selanjutnya dalam pelaksanaan proses penyidikan tersebut, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 7 saksi, 8 dengan korban dan saksi ahli yang melakukan pemeriksaan terhadap luka-luka korban. Terlapor disangkakan melanggar KUHP pasal 353 ayat 2, yakni perbuatan mengakibatkan luka berat dengan pidana penjara maksimal 7 tahun dan pasal 170 ayat 2 dengan terang-terangan dan bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang. Jika kekerasan mengakibatkan luka berat diancam dengan pidana penjara maksimal 9 tahun. Ucok Sitorus melaporkan untuk Eva Rina TV. Ratusan warga menyerbu pelayanan keliling administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemkab Mandailing Natal, Sumatera Utara. Bahkan warga rela antri untuk melengkapi administrasi kependudukannya. Beginilah situasi saat warga berbondong-bondong mengunjungi kantor Camat Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Warga datang untuk melengkapi administrasi kependudukan yang belum dimiliki dengan mematuhi protokol kesehatan. Ratusan warga yang dilengkapi masker datang ke kantor Camat Natal untuk melakukan perekaman EKTP, pencetakan kartu keluarga, akte kelahiran, dan sebagainya. Warga rela antri berlama-lama untuk melengkapi administrasi kependudukannya karena masih banyak warga yang belum memiliki EKTP. Kadis Dukcapil Madinah mengatakan, pelayanan keliling administrasi kependudukan ini dilakukan agar warga bisa dengan mudah mendapatkan dan melengkapi administrasi kependudukannya untuk menghindari para calo. Dukcapil dalam rangka pelayanan keliling KTP, KK, akte kelahiran untuk masyarakat Kecamatan Natal. Ini seberapa banyak keping? Kita perkirakan kita selama 3 hari di Kecamatan Natal. Selama berapa hari ini sekitar hampir 700 keping. Yang ditargetkan enggak? Kemungkinan minggu kita di sini diperkirakan hampir 1.500 keping KTP yang akan kita cetak di sini. Masyarakatnya akan datang kita ke kantor camat, langsung kita mendaftar, cek darah, langsung kita layani rekam KTP, dan sorenya akan kita serahkan kepada camat, dan camat langsung ke kepala desa ke masyarakat dengan biaya gratis. Dengan adanya pelayanan ini, warga dengan mudah mendapatkan administrasi kependudukannya tanpa mengeluarkan biaya tambahan yang mahal untuk pergi ke kantor Disdukcapil di Penyabungan, mengingat jarak yang begitu jauh dari desa ke ibu kota Mandailing Natal. Nomor
KTP. Jadi Bang, kalau udah ada ini, jadi itu dia mudah, tanpa harus ke penyambungan lagi gitu. Jadi makan uang banyak. Kira-kira berapa habis ke penyambungan kalau mengurus ke sini? Oh, karena ini kan Bang jauh ke sana, jadi itu hampir 1,5 juta bisa juga lebih tidak kemana. Iya. Jadi dengan adanya pelayanan ini merasa terbantu? Wah, terbantu kali Bang. Jadi sangat bagus semua pelayanan itu. Penyambungan sih ya kira-kira habis uangnya ini makannya ya mungkin habis 300 lah Bang kalau ke sana. Iya. Kan mungkin lebih murah Bang. Lebih murah ya. Jadi sangat terbantu dengan adanya pelayanan ini ya. Ya sangat terbantu. Dalam pengurusan administrasi kependudukan, Dinas Dukcapil Mandailing Natal tidak memungut biaya apapun kepada warga karena dalam pengurusan administrasi kependudukan semuanya gratis. Hendra Rangkuti melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara tengah mempersiapkan stimulus untuk sektor-sektor produktif pada fokus anggaran COVID-19 tahap 2. Langkah tersebut ditempuh untuk menekan angka penduduk miskin di Sumatera Utara yang makin bertambah karena pandemi COVID-19. Jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara dalam beberapa bulan terakhir meningkat menjadi 1,28 juta jiwa. Jumlah itu setara dengan 8,75% dari 14,5 juta penduduk di wilayah ini. Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengakui peningkatan jumlah penduduk miskin tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, terutama pandemi COVID-19. Dia menyebutkan pandemi COVID-19 ini membuat sebagian besar masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Akibatnya, tak sedikit warga yang berpenghasilan rendah terjebak di bawah garis kemiskinan. Untuk menekan angka penduduk miskin, dalam refocusing anggaran COVID-19 tahap 2, Pemprov Sumatera Utara menyiapkan stimulus untuk di sektor-sektor produktif seperti pertanian, peternakan, dan perikanan. Adapun refocusing anggaran APBD tahap 2 itu, dari total senilai 500 miliar rupiah, sebagian besar akan digunakan untuk stimulus sektor produktif masyarakat. Sebelumnya pada refocusing APBD tahap pertama lalu, sebagian besar dana difokuskan untuk bidang kesehatan dan jaring pengamanan sosial. Produktif itu pertanian, peternakan, enggak. Di dalam dana refocusing itu kan ada 3. Satu kesehatan, yang kedua jaring pengaman sosial, yang ketiga adalah stimulus. Nah, yang pertama itu kemarin kan 300 miliar difokuskan kepada GPS. Nah, sekarang mungkin kita beralih ke produktif, yaitu pertanian, peternakan, perikanan. Contohnya mungkin akan memberi bantuan atau gimana bentuknya Pak? Ya, stimulus itu kan bantuan yang sifatnya produktif. Dalam upaya penanganan COVID-19, Pemprov Sumatera Utara merefocusing anggaran sedikitnya 1,5 triliun rupiah dibagi dalam 3 tahap, masing-masing senilai 500 miliar rupiah. Tahap pertama mulai April hingga Juni 2020 sudah rampung, dan saat ini masuk dalam tahap kedua hingga September mendatang. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, dalam rangka mendukung program pemerintah tentang swasembada pangan, salah satu lingkungan kawasan padat penduduk di Belawan merubah kampungnya menjadi kampung wisata ramah lingkungan yang dapat menekan angka ekonomi masyarakat dan dunia pariwisata di pesisir Belawan. Kini warga Medan bisa merasakan nuansa alam yakni kampung wisata ramah lingkungan di Jalan Komodor Laut Yosudarso, lingkungan 12, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Selain menawarkan suasana outdoor alam dengan hamparan pohon bakau layaknya berada di tengah hutan bakau yang sudah berdiri selama 1 tahun ini, pengunjung juga bisa menikmati aneka ragam wisata kuliner. Objek wisata ini selalu ramai dikunjungi warga baik dari dalam hingga luar kota Medan.
Pengunjung juga dapat mengelilingi paluh dan melihat langsung ribuan ikan air tawar yang merupakan budidaya warga sebagai salah satu mata pencarian. Lurah Belawan Bahari mengatakan, dengan merubah kampung tersebut menjadi tempat wisata bahari, dapat meningkatkan perekonomian warga di kawasan pesisir Belawan. Tentu dengan banyak wisata datang ke sini, kita berharap bahwasanya ekonomi masyarakat akan berkembang. Dengan kedatangan masyarakat tentu banyak hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Kulinernya ada, nanti harap kita juga souvenir-souvenir. Ini kita harapkan menjadi salah satu pemicu perkembangan ekonomi masyarakat ke depan. Selain melakukan program kegiatan penghijauan melalui pertanian hidroponik, pihak kelurahan juga akan menyediakan fasilitas rumah baca. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Destinasi wisata Bukit Cinangkiat Dream Park di Kabupaten Solok menjadi salah satu pilihan tempat wisata bagi warga Sumatera Barat menghabiskan waktu libur di akhir pekan. Selain wisata keluarga, Bukit Cinangkiat juga bisa menjadi rute bagi pecinta olahraga sepeda yang ingin menikmati keindahan alam sambil mengayuh pedang. Ya. Cuci tangan lu. Tempatnya bagus, keren, terus nyaman untuk bawa keluarga gitu kan. Tadi kan bersepeda juga di sekitar sini. Nah, gimana rasanya sensasi bersepeda di Bukit Cinangkiat? Rasanya capek, cuman asik dan seru sih. Ini kali pertama saya mencoba itu sungguh menyenangkan dan suasananya sangat asik lah pokoknya. Dan saya di Bukit Cinangkiat ini juga menyuguhkan beberapa arena permainan yang bisa kita bikin seru-seruan lah untuk keluarga maupun sama teman-teman. Wih, mantap kali jawabannya. Alhamdulillah sebelum Covid ini namanya tempat wisata. Rata-rata kalau Sabtu Minggu itu bisa sekitar 3-4 ribu orang Sabtu dan Minggu. Kalau hari biasa ya berkisar sekitar 1.000 sampai 2.000 orang. Dan mereka itu kebanyakan di sini waterboom sama menginap dan juga camping di sini. Pertama lokasi ya, lokasinya sangat strategis dari beberapa sisi. Pertama ada view danau, yang kedua bukit ya. Ini sangat langka di Sumatera Barat ya. Artinya apa? Memadukan antara bukit dengan view alam. Kemudian juga wisata permainan yang sudah sangat cukup lengkap. Mungkin di Sumatera Barat ini yang terlengkap mungkin ya untuk saat ini.
tak percaya diri naik sepedanya bagi yang nggak kuat tadi sempat juga naikin sepeda ke mobil kemudian di towing. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini pagi ini. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.